Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masyul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction Santun TV. Maaf telat banget ya untuk mereaction Santun TV-nya. Ya maaf banget, intinya ya maaf lah gitu ya. Nggak bisa beritahu alasannya gue bre ya. Yang penting alhamdulillah kita bisa nge-reaction Santun TV pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan misteri lilin merah part 7 dan part 8 ya bre. Langsung 2 part pada kesempatan kali ini. Nah, kira-kira apa yang terjadi, karena judulnya agak-agak ngeri nih setelah gue baca sekilas bre ya, tapi gue belum nonton sama sekali. Oke, daripada penasaran bre, langsung aja kita ke channel Santun TV. Let's go. Siap menjelajah dan hadapi rintangan di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV seperti biasa ya bre ya. Sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Biasakan juga kalian nge-like sebelum nonton, subscribe yang belum subscribe. Semoga tahun ini channel ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama ya bre ya. Amin. Terima kasih udah dukung channel ini, terima kasih banyak ya bre ya. Dan langsung aja kita play misteri lilin. Welcome to Santun TV. Faisal menyelamatkan Hakim Bambang. Faisal menyelamatkan Hakim Bambang. Pak Hakim, ternyata dialah si lilin merah yang kita cari-cari. Apa? Saya menemukan dia di TKP dan sedang menghabisi nyawa Wati, si akuntan desa. Apa? Gak mungkin Om Faisal pelakunya. Iya, Om Faisal kan gak jahat. Cuma mulutnya aja yang kurang akhlak. Alah, mana kau tahu dia menyembunyikan kejahatan? Muka doang yang polos, hatinya jahat. Alah, tapi doang yang lebar, otaknya sempit. Tunggu. Ini kok main roastingan jadinya nih? Kok main roastingan nih? Lanjut dulu. Aduh. Kau kurang ajar, kau sabar sini aku tunggu kau. Jangan termakan omongannya. Dia hanya mencoba memancing amarahmu. Jangan habiskan tenagamu untuk orang yang tak berguna. Semakin tua, kita harus semakin bijak. Tua-tua keladi, makin tua, makin gak tahu diri. Kena juga. Kurang ajar, Bapak udah bawa sini aku tunggu kau. Hei, kau bisa. Pak Bambang sendiri tua-tua harus bisa menahan diri. Dia sendiri gak bisa nahan diri, apalagi sama koruptor itu. Sopan gak? Mana ada bu terhadap orang tua? Kalau gak kompeten jangan bilang orang gak beradab dong. Nah, yang nahan. Kau akan ditahan di sini sampai kau masuk pengadilan negeri Otni. Sampai jumpa di persidangan negeri Otni. Ayo kita pergi. Oke, lah ditinggal. Nice. Dengan begini, aku bisa dengan leluasa investigasi. Hai. Pocong gila muncul. Tapi lu berani sama Faisal lu? Emang lu berani sama Faisal, Cong? Halo Om, nampaknya Om kesepian ya. Sini biar ku temani. Ayo. Aduh. Diapain tuh Faisal? Hari yang sangat melelahkan. Tuh pocong laknat muncul lagi bre. Sebenarnya aku tidak yakin Faisal adalah si lilin merah. Tetapi siapa dalang di balik semua ini? Nah, itu dia sendiri ya. Bagaimana cara pelaku menghabisi korban-korbannya tanpa jejak yang jelas? Dan hanya meninggalkan lilin merah sebagai petunjuk. Sungguh tidak masuk akal. Bener banget. Apakah kasus ini akan ditutup karena minimnya bukti? Janganlah. Tapi bisa atau jadi, apakah akan menjadi misteri selamanya? Tidak bisa. Aku akan segera menghentikan teror ini. Aku bersumpah akan segera menemukan pelakunya dan mengadilinya. Emang bisa, Bang? Daripada aku overthinking, sebaiknya aku segera beristirahat untuk memulihkan tenagaku besok. Oke. Bawa apa nih? Aroma apa ini? Wow. Kok lilin merah ada di rumah Pak Bambang? Masa Pak Bambang jadi incaran juga, bre? Lilin merah? Kurang ajar. Berani-beraninya kau masuk rumahku dan menerorku. Tunjukkan dirimu. Aku tidak takut. Oke, fight, Bang. Hei, berhenti. Ayo kita buy one. Aku telepon kau Alim ya biar kau makan Wing Chun malam ini. Makan Wing Chun malam ini. Wih, cepet banget dia.
Ampun bang, aku beneran nggak tahu bang. Main-main sama Faisal lu, Cong. Habis lu. Cepat, atau aku jadikan kau lem terbakar. Serius bang, aku gak ada hubungan sama silit Silit merah. merah. Lilin, Oh iya bang, sorry Tipo. tapi kenapa kau tahu kasus belakangan ini? Ya aku kan baca berita bang. Lalu kenapa kamu menerorku? Aku kira abang orang jahat bang. Jadi aku teror abang. Ampun bang, abang orang baik bang. Pocongnya. Tapi aku mungkin bisa memberikanmu sebuah informasi yang penting. Apa itu? Dulu penjara ini dipenuhi oleh koruptor-koruptor negeri Oke. Otni yang akan dieksekusi mati. Namun satu malam sebelum eksekusi, satu ruangan ini dipenuhi oleh gas beracun. Oh. Dan semua koruptor itu tewas seketika. Gas beracun. Apa kejadian yang ditimbulkan sebelum korban salah? Sebelum koruptor keparat itu mati. Mereka semua mengalami halusinasi. Gitu. Halusinasi. Masuk akal. Pantas ekspresi para korban saat mati seperti sangat terkejut. Sekarang aku sudah paham. Yeay. Semua teka-teki dan kebingungan ini akhirnya terjawab. Yeay lagi. Yeay. Gamper lagi lu. Oke, sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan. Yeay. Loh, kok aku ditampar lagi? Salahku apa? Berisik, udah meninggal. Gay pula. Waduh, Pak Bambang di dalam bahaya. Aku tidak takut padamu. Jikalau aku hari ini mati, maka aku akan mati dan terhormat. Ya. Woi. Siram, Bre. Oh, 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 oh. Bantuan datang. Bantuan datang. Oh, gitu. Tapi yang gue heran si Faisal kok mudah banget ya. Kok mudah banget dia keluar masuk penjara. Itu pocong ya. Itu pocong, Bre. Gue sampai bahas topik yang lain lagi. Itu pocong udah ampun DJ sama Faisal. Pokoknya macam-macam ya. Langsung aja kita ke part selanjutnya, Bre. Let's go. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di part selanjutnya. Seperti biasa sebelum nonton kita like dulu ya. Like. Dan langsung aja kita play. Lilin merah 48. Ternyata dialah si lilin merah. Siapa? Apakah ini episode terakhir, Bre? Faisal? Pak Hakim gak apa-apa. Mana si lilin merah? Dia tadi ada di sini. Sudah tidak ada, Pak. Hah? Kabur kemana dia? Kabur dari pikiranmu. Oh, gitu. Pikiranku? Sekarang aku sudah mengerti bagaimana pelaku membunuh korban-korbannya. Tampaknya si lilin merah bukanlah orang, melainkan memang lilin itu sendiri pembunuhnya. Lilin itu mengandung racun ketika dibakar pada awal-awalnya. Gasnya bersifat toksik dan akan menyerang saraf korban, mengakibatkan korban berhalusinasi dan meninggal secara perlahan-lahan. Bayangkan yang kau lihat sebenarnya hanya pikiranmu, dan kau akan mati perlahan-lahan karena kehilangan nafas. Setelah lilin itu terbakar sepertiganya, gas beracun itu sudah sirna, sehingga orang-orang yang berkumpul di TKP tidak mengalami keracunan. Gitu. Namun bagi korban, semua itu terlambat. Pantas saja aku merasa aroma yang sangat aneh sebelum aku berhalusinasi. Ketika korban mulai berhalusinasi, racun pelan-pelan masuk ke dalam otak dan memutuskan saraf-saraf otak. Sebenarnya cara untuk menghilangkan efek ini sangatlah mudah, yakni membangunkan korban sebelum racun menyebar ke otak sepenuhnya. Oh, jadi itu sebabnya kamu menyiramku dengan air bersih ya? Tunggu. Gua tahan. Ini yakin air bersih ya? Ini yakin air bersih? Air bersih? Itu tadi kau pakai air bersih kan? Enggak. Ini air comberan yang dibeli tawas. Aku rasa pelakunya mungkin masih tak jauh dari sini. Ayo kita kejar. Oke, dikejar. Siapa pelakunya? Belum kelar-kelar ya kasus silit merah. Lilin bego. Oh iya mati, Pak. Masa merah. si Om Faisal pelakunya? Gak mungkin. Om Faisal itu mungkin keluar untuk investigasi. Hebat juga ya dia bisa kabur dari penjara. Punya bakat koruptor tuh, gak pernah ketangkap atau kabur kalau ketangkap. Astaga, sejak kapan kau mulai terjun ke dunia sarkas? Tapi dengan adanya si lilin merah, apakah bisa bikin koruptor negeri Otni takut gak sih? Tidak bisa, Dipo. Kenapa gak bisa? Kan orang jadi gak berani korup karena si lilin merah. Karena koruptor itu tidak takut mati, tapi takut jadi miskin. Kadang yang diomongin si Tono ini ya halus ya, tapi pas ngomong pedis banget dan nusuk banget. Itu memang benar banget, Bre. Meskipun hukuman mati untuk koruptor sudah diterapkan di negeri Otni, dan Hakim Bambang telah memancung banyak sekali pejabat korup, namun kejahatan ini tak mungkin usai. Mungkin. Mereka yang diangkat dan disumpahkan di atas kitab suci, ujungnya mengkhianatinya demi Benar harta. banget. Hari Udah kiamat bener baru berakhir, Bre. dimiskinkan. Mereka paling takut kehilangan harta. Bagi mereka, harta lebih penting dari nyawa. Nah, Yang kita butuhkan adalah undang-undang negeri Otni tentang perampasan aset. benar banget. Tapi ini kemungkinan hanyalah angan-angan, karena pembuat undang-undang negeri Otni koruptor itu sendiri. Ngeri banget, Bre. Apakah itu bisa terjadi? Kayaknya susah banget di negeri ini, Bre.
lilin merah mungkin adalah sebuah gerakan kecil untuk menghabisi korupsi di negeri Otni. Namun gerakan separatis semacam ini tidak berguna kalau dari penguasa sendiri tidak mau memperbaiki Bener diri. banget. Gak ngerti lah, apakah korupsi sudah menjadi budaya atau sengaja dibudidaya? Dua-duanya kalau menurut gua. Mana dia? Itu dia. Ayo kita kejar. Hap, hap, hap. Nggak kena, Bre, lincah banget. Hup, hup, hup. Wah, gesit sekali dia. Siapa Licin dia? sekali seperti Harun Mah. Dia kabur lagi. Wah. Cepet banget, Bre. Tapi aku penasaran juga sih siapa si lilin merah itu. Wow, apakah kamu mulai mengidolakannya? Iya, aku rasa perjuangannya menghabisi koruptor sangat menantang. Sangat menantang. Wow, kalau kau bertemu dengannya apa yang akan kau lakukan? Aku akan menjabat tangannya dan menyebut dia tampan dan pemberani. Wow, sangat gay. Bapak kau lagi. Cepat tangkap dia. Jangan sampai dia kabur. Wow, itu. Ultimate si coba saya itu tangga maut ya, Bre ya. Pasti sakit sekali. Akhirnya tumbang juga. Lari gitu aja udah capek. Makanya jangan asing main palu doang, olahraga dong. Faisal diam. Faisal diam. Hei, siapa ini? Dialah si lilin merah. Apa? Siapa? Hei Thomas, bukankah katamu jika kau bertemu dengannya, kau akan menjabat tangannya dan menyebut dia tampan dan pemberani? Miguel diam. Gay, bapak. Siapa sih? Mari kita cabut topeng pelaku dengan pelan-pelan dan dramatis, sehingga rasa penasaran kita selama ini akan terjawab. Misteri lilin merah ini akan terpecahkan juga sekarang. Aku sudah tak sabar lagi untuk... Pak polisi itu Apa? bersama Par N. Nah, Bre, itulah tadi ya kita mereaction ya Santun TV Lilin Merah 48. Dan feeling gua, Bre ya, feeling gua si Pak polisi itu, Bre. Ya feeling gua si Pak polisi, karena kalau dipikir-pikir dari cerita si Ocong tadi ya, Habib babak belur dihajar sama si Faisal, dia bebas keluar masuk penjara, bahkan di penjara pun sampai mengeluarkan gas beracun itu. Jadi kemungkinan besar yang bisa masuk ke arah situ ya area-area ya polisi-polisi tersebut, atau mungkin pemerintahan yang ada di daerah penjara tersebut. Jadi gue feeling gue, Bro, ya ada si polisi itu. Nah itu ya, tapi nggak tahu apakah itu benar atau salah ya. Oke, kita tunggu aja nanti ya, Bre. Oke, Bre, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya. Jika panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mantap.